Selamat pagi adik-adik semua. Hari ini kita akan masuk ke materi pertama dalam mata kuliah pembelajaran mesin, yaitu konsep pembelajaran mesin. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan nanti adik-adik dapat memahami konsep pembelajaran mesin. Jadi apa itu pembelajaran mesin, kemudian bagaimana cara kerjanya, itu nanti akan kita dapatkan dari contoh keseharian. Ya, sebetulnya ini sudah adik-adik mestinya sudah tidak asing lagi dalam pembelajaran mesin dalam keseharian ya. Hanya kita nggak sadar aja bahwa ini adalah salah satu pembelajaran mesin. Contoh misalnya kalau adik-adik main Facebook, pernah enggak terpikirkan kalau misalnya kita mengupload foto, kenapa bisa dia nge-tag teman kita yang ada di Facebook? Gimana caranya dia nge-tag kok dia tahu bahwa si X ini adalah teman kita yang ada di dalam foto misalnya, gitu ya. Nah, kita nanti akan pelajari tentang itu, atau mungkin ada adik-adik yang tahu apa sih pembelajaran mesin, udah pernah dengar gitu pembelajaran mesin itu konsepnya seperti apa sih, atau definisinya aja misalnya. Ada yang bisa jelaskan? Oke, ada lagi? Iya, lebih kurang seperti itu. Udah bagus jawabannya, tapi kita akan lihat nanti ya, sebetulnya apa sih pengertian atau definisi dari pembelajaran mesin. Oke, kenapa sih dibilang pembelajaran mesin? Mesin di sini artinya apa gitu? Di sini yang dinamakan dengan mesin itu adalah komputer ya. Jadi komputer itu diajari supaya dia bisa menyelesaikan satu permasalahan ya. Oke, tapi itu eh, secara garis besarnya ya kira-kira seperti itu, tapi definisinya sebetulnya apa sih sebenarnya? Ya, jadi yang dinamakan dengan pembelajaran mesin itu gimana? Kenapa mesin itu bisa belajar misalnya? Oke, jadi ada beberapa definisi di sini yang mengatakan bahwa pembelajaran mesin adalah sekumpulan teknik atau algoritma kuantitatif. Ada juga yang mengatakan bahwa pembelajaran mesin adalah membuat mesin bekerja secara cerdas. Kemudian ada lagi yang berpendapat bahwa pembelajaran mesin itu adalah mendapatkan pola dari data. Jadi sebetulnya tidak ada definisi formal dari pembelajaran mesin. Ya, pendapatnya pokoknya tentang gimana caranya mesin supaya bisa bekerja secara cerdas. Nah, ada satu pendapat yang mungkin bisa kita jadikan sebagai acuan. Ini pendapat dari seorang computer scientist yang mengatakan bahwa pembelajaran mesin adalah untuk mendapatkan pola dari dalam data agar dapat memahami sesuatu atau memprediksi kejadian di masa yang akan datang dan dilakukan tanpa intervensi manusia. Jadi katanya di sini pembelajaran mesin adalah proses mendapatkan pola dalam data. Itu kuncinya, pola dalam data, kemudian dilakukan tanpa intervensi manusia. Kira-kira gimana? Ada jelas nggak definisinya? Masih belum jelas ya? Oke, kita akan lihat nanti ini dari contoh keseharian. Mungkin setelah diberikan contoh, adik-adik bisa lebih paham ya apa itu yang namanya pembelajaran mesin. Oke, saya ambil contoh misalnya ini. Ini ada rumah yang kecil, ini harganya 70 juta, ada yang rumahnya besar, harganya 160 juta. Kemudian ada rumah yang sedang, kira-kira harganya berapa? Ya, antara 70 dan 160. Ya, betul. Tapi berapa? Berapa antara 70 dan 160-nya? Oke. Nah, ini bisa dilakukan oleh komputer dengan menggunakan data yang sebelumnya. Dari beberapa tahun yang lalu, untuk data rumah yang kecil ini harganya sekian. Kemudian yang besar sekian, itu berapa banyak data yang diinikan, yang dikumpulkan, kemudian dianalisis. Kemudian dapatlah dari tren data yang didapat itu, dia bisa memutuskan atau bisa memprediksi harga rumah yang ukurannya sedang tadi. Ya, jadi berdasarkan data yang tadi, tentu ada algoritmanya. Ini dapat garis ini dari mana? Itu nanti ada algoritmanya. Ya, kira-kira gambarannya seperti itu. Jadi ini memprediksi harga rumah yang menengah seperti ini. Kemudian contoh yang lain lagi misalnya, untuk mendeteksi spam email. Kalian sering buka email kan? Pernah nggak kalian sadarin kapan ini emailnya masuk ke spam, kapan bukan spam?
ya. Jadi sebetulnya itu adalah ada, satu kata kunci. Kalau di sini saya kasih contoh misalnya kalau ada kata kuncinya chip, itu yang dipakai sebagai kata kunci. Kalau misalnya di dalam kumpulan data, email ini ada kata chip, maka dia akan dimasukkan ke spam. Kalau tidak ada, dia akan dimasukkan ke yang bukan spam. Terus gimana caranya dia memisahkan mesin itu belajarnya gimana? Ada satu algoritma yang namanya naive Bayes. Jadi dia memisahkannya berdasarkan presentasinya. Oke, nah kalau di kita biasanya di Yahoo ya, kalau yang emailnya Yahoo lah misalnya. Coba perhatikan, kalau dia nggak ada subjek, dia biasanya masuknya ke spam email, gitu ya. Jadi ada satu kata kunci yang dipakai atau satu yang nggak mesti chip, apa aja lah katanya, kata kuncinya yang dijadikan acuan untuk mengklasifikasikan bahwa email ini masuknya ke spam dan yang ini bukan. Nah, di sini dia menggunakan naive Bayes namanya. Itu namanya algoritmanya naive Bayes. Ya, jadi dia pakai sebetulnya probabilitas ya, jadi ada persentasinya. Oke, nanti kita akan belajar ke sana. Jadi ini saya jelaskan dulu apa yang kita dapatkan dalam keseharian kita. Sebetulnya itu adalah pembelajaran mesin gitu. Ya, cuman kita nggak tahu bahwa ini adalah pembelajaran mesin. Oke, contoh lain misalnya Friends Finder di Facebook, sering main Facebook kan? Gitu ya. Kalau main Facebook kita kadang-kadang kapan kita bisa tahu temennya si teman kita itu, taunya itu teman SMP kita gitu. Itu juga sama ya. Jadi dari data yang lalu gitu. Dihubung-hubungkan nanti bisa dapat bahwa ini kita ketemu teman kita yang lama. Ya. Kemudian contoh yang lain misalnya kalau kita upload foto, dia bisa nge-tag teman kita yang ada di Facebook. Ini si Erna misalnya. Kok bisa seperti itu? Nah, itu permainan dari bukan permainan, itu adalah sebetulnya adalah pembelajaran mesin. Jadi dia punya data, data itu dia dianalisis dengan menggunakan algoritma tertentu untuk dapat ngetek temannya. Gitu ya. Kemudian contoh lain lagi misalnya kalau kita akan membeli aplikasi apa sih sebenarnya yang cocok untuk anak perempuan yang umurnya di bawah 20 tahun misalnya. Atau untuk laki-laki yang umurnya di atas 20 tahun. Nah, itu kita bisa menggunakan yang namanya decision tree. Ini ya. Jadi ini ada Pokemon Go, ada WhatsApp, ada Snapchat. Ini untuk anak perempuan cocoknya yang mana nih? Umur berapa? Oke, jadi dia mula-mula dia pilih umurnya dulu. Dikelompokkan yang di bawah 20 dan yang lebih dari 20. Kemudian dapat nih yang di bawah dari 20 ternyata dia adalah hasilnya adalah Pokemon Go. Untuk yang di atas 20 dia tinggal pilih. Jadi untuk yang umurnya di bawah 20 mau laki atau perempuan dia boleh pakai Pokemon Go. Untuk yang di atas 20 tahun dia akan pilih gendernya apa? Laki-laki atau perempuan. Kalau laki-laki dia Snapchat, kalau perempuan dia WhatsApp. Gitu ya. Ini contoh sederhananya ya. Jadi kita bisa membuat sebuah rekomendasi ya kalau mau beli aplikasi misalnya. Oke, contoh yang lain misalnya selain untuk merekomendasikan kita mau beli aplikasi apa, sebetulnya ada juga mungkin di keseharian kita pernah lihat di ini ya, ibu-ibu belanja kalau awal bulan misalnya belanjanya beli sembako kan. Nah, itu juga dari perilaku belanjanya itu dari struk belanjanya kita bisa membuat satu promosi misalnya. Oke lah kalau gitu bulan depan kita akan promosikan kalau beli odol ini gratis satu sikat gigi. Karena kecenderungan ibu-ibu kalau udah beli mumpung odolnya gratis ya udah beli aja odolnya. Misalnya gitu ya. Itu ada cara-caranya sebetulnya ya. Nah, kalau kita lihat dari semua contoh ini sebetulnya pembelajaran mesin itu seperti apa? Nah, kita lihat di sini adalah kalau manusia belajarnya dari pengalaman, dari experience, kalau robot belajarnya dari instruksi yang kita berikan, kita hanya kasih program biasa, gitu ya. Nah, kalau mesin, ini dia yang di tengah, dia belajarnya dari data. Ya, tentu ada pemrogramannya juga, tapi dia diberikan datanya, kemudian dia analisis, dia bisa melakukan prediksi, bisa melakukan klasifikasi, bisa memberikan rekomendasi, gitu ya. Jadi, data intinya di dalam pembelajaran mesin adalah
Data yang banyak itu akan diolah menggunakan algoritma tertentu untuk memberikan satu, tren atau memberikan satu pola, memberikan satu prediksi kepada pengguna, gitu ya. Gitu ya. Jadi, di sini intinya adalah dia menggunakan data, kemudian yang dikatakan tanpa intervensi manusia sebetulnya ada programnya, tapi dia menyimpulkannya dari data yang ada itu dia bisa simpulkan sendiri. Gitu ya, itu yang dikatakan sebagai, eee, tanpa intervensi manusia. Oke, jadi dengan algoritma sendiri aja dia bisa menyelesaikan permasalahan dia. Nah, itu ada tools yang digunakan untuk menyelesaikan itu, yaitu dengan menggunakan Python. Di situ nanti ada yang namanya NumPy, ada Pandas, ada Matplotlib untuk melihat tren dari data yang diolah tadi. Gitu ya. Jadi konsep pembelajaran mesin itu seperti itu. Ada datanya, kemudian ada algoritmanya, kemudian mesin ini akan dilatih dengan data yang ada sampai dia bisa memprediksi atau mengklasifikasikan atau memberikan satu rekomendasi. Gitu ya. Oke. Jadi minggu depan